wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengulas sebuah karya sastra yang menurut saya layak untuk kita kenal lebih dekat. Nah, pernahkah kamu membaca sebuah karya yang membuat kamu diam setelah selesai membacanya? Bukan karena bingung, tetapi karena tertampar. Karya yang akan saya ulas hari ini adalah salah satunya. Judulnya adalah Lakon Ditulis Kemudian, karya Pak Bode Ariswandi. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia Maulani dengan NPM 25212111085. Ulasan ini saya buat sebagai bagian mata kuliah apresiasi prosa fiksi dan sebagai apresiasi saya terhadap karya sastra Indonesia kontemporer. Nah, sebelum masuk ke isi, mari kita kenali dulu karya ini secara singkat. Novel ini berjudul Lakon Ditulis Kemudian. Penulisnya adalah Pak Bode Ariswandi yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka pada tahun 2024. Pak Bode adalah dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi, sekaligus sutradara dan aktivis teater yang aktif di Teater 28. Karya ini membawa kita masuk ke dalam kehidupan perempuan-perempuan yang terpaksa berjalan di jalan yang tidak pernah mereka pilih. Bukan karena lemah, bukan karena tidak bermartabat, melainkan karena himpitan ekonomi yang tidak memberi mereka ruang untuk memilih. Tokohnya adalah Sukat, seorang mucikari yang tampak keras dan kejam. Namun di balik itu semua tersimpan luka yang sangat dalam. Adik perempuannya pernah dijual oleh ayah kandungnya sebagai taruhan judi, lalu diperlakukan dengan keji, hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Luka itulah yang menggelapkan pikiran Sukat dan mendorongnya untuk menjerumuskan perempuan-perempuan lain, termasuk Dahlia, ke dalam dunia yang sama. Konflik antara Sukat dan Dahlia menjadi inti dari seluruh cerita. Ada kebencian, ada luka, ada penyesalan datang terlambat, dan di penghujung cerita, Sukat memohon maaf kepada Dahlia, sebuah adegan yang mengharukan, sekaligus memunculkan perayaan besar. Apakah penyesalan benar-benar cukup untuk menutup luka yang telah lama menganga? Karya ini juga telah menarik perhatian banyak peneliti sastra. Nur Nabila dan kawan-kawan dari Universitas Siliwangi dalam Jurnal Sastra 2025 menilai bahwa naskah ini menyeratkan kompleksitas hubungan manusia dengan sejarah, identitas, dan ketakutan eksistensial. Tema utamanya adalah perlawanan terhadap penindasan dan dehumanisasi, dengan 9 tokoh yang kompleks dan alur cerita yang kaya. Nah, sementara itu, Fitriani dan kawan-kawan dalam Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa 2024 menganalisis tokoh Sukat melalui pendekatan psikologi sastra Sigmund Freud. Mereka menyimpulkan bahwa Sukat mengalami gangguan kepribadian paranoid yang dibangun secara konsisten oleh pengarang, sebuah bukti bahwa karya ini memiliki kedalaman psikologis yang sesungguhnya. Sekarang mari kita bahas tentang keunggulan, kelemahan, dan kelayakannya sebagai bahan ajar. Keunggulan dari novel ini adalah karya ini berani mengangkat tema yang sering dihindari, yaitu dunia prostitusi dan trauma perempuan, dengan cara yang tidak menghakimi. Bahasanya puitis, dialognya kuat, dan pesan moralnya terasa tanpa perlu digurui. Lalu kelemahannya adalah tema yang berat dan gaya bahasa yang padat menjadikan karya ini kurang ramah bagi pembaca pemula atau pembaca usia muda tanpa pendampingan. Kelayakannya sebagai bahan ajar yaitu yang pertama menggunakan kriteria Rahmanto 1988 dari segi bahasa, kematangan jiwa dan latar belakang budaya. Karya ini yang tepat diajarkan di jenjang SMA, MA kelas 11 sampai 12 atau perguruan tinggi. Sayuti pun menegaskan bahwa bahan ajar sastra yang baik harus menemukan kepekaan sosial dan nilai kemanusiaan, dan karya ini memenuhinya dengan sangat baik. Nah, kesimpulannya, Lakon Ditulis Kemudian adalah karya yang berani dan manusiawi. Pak Bode Ariswandi tidak hanya bercerita, ia mengajak kita berhenti menghakimi dan mulai bertanya, mengapa ketidakadilan seperti ini bisa terus terjadi? Bagi kalian yang ingin membaca karya sastra yang tidak sekadar menghibur tapi juga menggugat, novel ini sangat saya rekomendasikan. Sekian tulisan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.